Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada video sebelumnya, sudah saya sampaikan materi pengertian geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan aspek geografi. Ruang lingkup geografi sangat luas. Karena seperti kita ingat, objek material dari studi geografi itu juga sangat luas, sangat beragam. Nah, makanya untuk memahami persoalan-persoalan yang begitu banyak itu, kita harus menggunakan jalan berpikir yang tepat. Nah, di sini sebagaimana ilmu yang lain, geografi akan menggunakan kerangka berpikir yaitu pertanyaan 5W1H. Namun demikian, geografi memiliki karakter yang khusus sehingga urutan dalam 5W1H di geografi mungkin akan berbeda dengan ilmu yang lain. Kita mulai pertanyaan dengan what atau apa. Jadi ini adalah apa yang terjadi, misalnya peristiwa tanah longsor, gunung meletus, atau peristiwa urbanisasi dan seterusnya. Nah, ciri khas dari geografi, what ini akan diikuti dengan where atau di mana. Ingat, geografi merupakan ilmu yang titik pokok utamanya, ciri khasnya adalah keruangan. Maka where di sini menduduki tempat yang penting di dalam geografi. Jadi, setelah kita tahu ada peristiwa tanah longsor, maka pertanyaan berikutnya di mana? Baru setelah itu kita akan bertanya kapan. Bagaimanapun juga, kapan pertanyaan when ini akan juga merupakan pertanyaan yang penting, mengingat perbedaan waktu bisa jadi akan menyebabkan sebuah peristiwa kebumian akan berbeda. Selanjutnya barulah kita nanti akan menuju ke who. Who di sini bisa dua makna. Yang pertama adalah pelaku, bisa juga yang kedua adalah orang yang terdampak. Jadi siapa yang terdampak? Kalau siapa yang pelaku mungkin bisa kita tanyakan ketika itu adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa disebabkan akibat perbuatan manusia. Namun untuk who yang kedua yaitu yang terdampak itu bisa saja semuanya akan mengalaminya. Baru setelah itu kita tanyakan why. Jadi, geografi diharapkan akan bisa merekonstruksi kejadian sehingga nanti akan membuat sebuah kesimpulan apa yang terjadi, apa penyebabnya. Baru setelah itu geografi diharapkan akan bisa memberikan rekomendasi. Dalam hal ini adalah pertanyaan how, bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih ruang lingkup geografi itu. Sebenarnya ada banyak versi mengenai ruang lingkup geografi itu apa saja. Namun di sini saya menggunakan salah satu versi saja, yaitu yang membagi lingkup geografi menjadi 4. Lingkup yang pertama adalah geografi fisik, di mana di sini nanti akan membahas mengenai batuan, mengenai udara, air, dan juga flora dan fauna. Sedangkan yang kedua adalah lingkup geografi manusia, di mana di sini yang dibahas adalah pertumbuhan manusia, bagaimana manusia beraktivitas, bagaimana manusia mendayagunakan alam sekitar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah geografi regional. Nah, tekanan dalam geografi regional ini adalah wilayah. Jadi di sini nanti akan mengintegrasikan geografi fisik dan geografi manusia itu sendiri. Maka sering dikatakan bahwa geografi regional ini adalah gabungan dari dua lingkup yang pertama. Dan yang terakhir adalah geografi teknik, di mana geografi teknik ini merupakan salah satu lingkup geografi yang sangat berperan dalam membantu analisis ketiga lingkup yang sebelumnya. Misalnya, geografi teknik di sini antara lain berkaitan dengan peta atau kartografi, berkaitan dengan penginderaan jauh, berkaitan dengan sistem informasi geografis. Ini semua akan diperlukan dalam menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam lingkup geografi yang sebelumnya.
Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai struktur geografi yang dikembangkan oleh Peter Haggett. Menurut beliau, geografi ini strukturnya bisa kita tinjau dari dua sudut pandang, yaitu ada geografi ortodok, ada geografi yang terintegrasi atau terpadu. Nah, menurut geografi ortodok, geografi ini bisa kita bagi menjadi 4, yaitu ada filsafat geografi. Jadi ini hal-hal yang fundamental dalam geografi yang bersifat pemikiran-pemikiran awal. Kemudian ada geografi sistematis, di mana geografi sistematis itu nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Kemudian ada yang dinamakan sebagai geografi regional. Nah, ini yang berdasarkan pada zona ataupun berdasarkan pada budaya. Dan yang terakhir adalah geografi teknik. Ini yang seperti saya jelaskan tadi dalam ruang lingkup geografi. Kemudian yang struktur geografi terintegrasi atau geografi terpadu ini bisa dibagi menjadi 3. Jadi menurut geografi terpadu, pembicaraan persoalan-persoalan kebumian itu berdasarkan pada tema, yaitu misalnya pada keruangan ya, pada analisis keruangan. Nanti kita akan menggunakan teori-teori yang ada di dalam ilmu geografi untuk diterapkan atau diaplikasikan di dalam persoalan yang ada. Misalnya berkaitan dengan keruangan, kita memiliki persoalan bagaimana pemanfaatan atau pembangunan daerah perairan sungai, pengaliran sungai, kemudian bagaimana di bidang kesehatan dan seterusnya. Kemudian juga bidang ekologi, pembahasan analisis ekologi, misalnya bagaimana kita akan mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga misalnya berkaitan dengan analisis wilayah, bagaimana kita akan mengembangkan wilayah menjadi lebih tertata, tata ruang dan seterusnya. Inilah yang dinamakan sebagai geografi yang terpadu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua dalam video ini, yaitu aspek geografi. Aspek geografi kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah aspek keadaan alam atau aspek fisik, atau kita katakan sebagai the realm of nature. Kemudian yang kedua adalah aspek keadaan manusia atau realm of human. Aspek geografi yang pertama, yaitu keadaan fisik atau realm of nature, adalah aspek yang saya katakan tanda petik tidak dinamis. Tidak dinamis di sini bukan berarti statis atau stagnan, sama sekali tidak berubah. Tetap berubah, namun kecepatan perubahannya tidak secepat jika itu merupakan keadaan manusia. Nah, aspek keadaan fisik atau realm of nature ini kita bisa lihat cakupannya. Jadi dalam lingkungan alam kita melihat ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kekuatan. Apa saja yang masuk dalam kekuatan yang ada di alam ini? Misalnya revolusi bumi, ada rotasi bumi, ada gravitasi bumi. Itu semuanya merupakan kekuatan yang ada di alam ini yang akan mempengaruhi berbagai peristiwa-peristiwa alam yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses ini meliputi misalnya proses erosi, proses sedimentasi, proses vulkanisme, proses mass bursting dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah unsur fisik, topologi, dan biotik. Ketiganya saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama unsur fisik itu meliputi misalnya iklimnya, airnya, kemudian tanahnya, jenisnya seperti apa. Nah, itu merupakan unsur fisik. Sedangkan topologi ini berkaitan dengan luasnya, letaknya di mana, kemudian bentuknya seperti apa. Ini merupakan yang berkaitan dengan topologi. Dan yang terakhir, biotik ini berkaitan dengan floranya, faunanya apa, dan organisme manusia. Namun di sini manusia di sini bukan berarti manusia sebagai makhluk sosial, namun manusia di sini adalah manusia dalam wujudnya secara fisik. Jadi kita akan lihat dari jumlahnya, kemudian bagaimana tenaganya digunakan dalam upaya mengelola permukaan bumi ini.
Nah, yang kedua adalah aspek keadaan manusia atau realm of human atau human realm, yaitu aspek di mana disinilah akan lebih dinamis dibandingkan aspek alam. Kenapa demikian? Karena manusia sebagai aktor utama di permukaan bumi ini memiliki kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berbuat, dan kemampuan untuk mengubah segala macam yang ada di permukaan bumi. Nah, aspek keadaan manusia ini bisa kita tinjau ada 3 unsur, yaitu yang pertama lingkungan sosial, di mana manusia ini akan memiliki apa yang disebut sebagai kebiasaan-kebiasaan ya. Jadi kita punya berbagai kebiasaan yang itu nanti akan juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Kemudian juga ada tradisi-tradisi dan juga ada hukum atau norma. Nah, harapannya nanti ini semua akan bernilai positif yang kemudian akan menjadikan harmonisasi antara manusia dengan alam. Namun tidak bisa kita pungkiri ada pula yang negatif, yang justru nanti akan berpotensi untuk merusak alam. Kemudian yang kedua adalah bentang alam budidaya. Bentang alam budidaya itu apa? Bentang alam budidaya itu merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang buatan manusia. Contohnya adalah di sini saya tuliskan hutan buatan. Contoh lain misalnya danau buatan atau waduk, embung misalnya, atau juga kanal yang itu merupakan sungai buatan. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, disinilah kita melihat manusia sebagai makhluk sosial, manusia yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang nantinya akan membentuk sebuah hubungan yang harapannya akan bisa menjadikan manusia itu lebih bijaksana, yang kemudian akan bisa mengelola permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pembahasan mengenai ruang, lingkup, dan aspek geografi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.